apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, King Mu'er dengan bersemangat mengeluarkan cambuk tulang poniknya dan meniru Feng Feng, menawarkannya dengan kedua tangan. Sebagai saudara perempuan Kaisar Iblis, King Mu'er tidak pernah menawarkan apapun kepada siapapun dengan kedua tangan, kecuali teh untuk Xiaoyo, Xiaoyan, Cailin, dan Sun Er. Tapi dia sangat ingin mendengar apa yang Kaisar Xiaoyo katakan tentang cambuk tulang ponik kesayangannya. Kaisar Xiaoyo mengamatinya dari sisi ke sisi. Ekspresinya bercampur antara kepuasan dan ketidakpuasan, yang membuat King Mu'er merasa sangat gelisah. Kaisar Xiaoyo akhirnya berbicara, tetapi bukan tentang cambuk itu. Sebaliknya, dia bertanya kepada King Mu'er, apakah Kaisar Iblis saat ini masih menjadi pemimpin klan Iblis Darah? King Mu'er tidak mengerti mengapa Kaisar Xiaoyo menanyakan pertanyaan ini, tetapi ia yakin Kaisar Xiaoyo pasti telah memastikan bahwa ia berasal dari klan Iblis Darah berdasarkan aura berdarah yang terpancar darinya. Jadi dia mengangguk dan menjawab, iya, itu saudara saya. Oh, Kaisar Xiaoyo menjawab. Lalu tersenyum ramah kepada King Mu'er, sama sekali tidak sopan lalu berkata, jadi, Anda keturunan seorang teman lama? Kemudian ia menjelaskan, saya memiliki hubungan baik dengan Kaisar Iblis di zaman saya. Meskipun ia iblis dan saya manusia, meskipun kami bertolak belakang, tetapi kami selalu berteman. Kaisar Xiaoyo akhirnya dapat menceritakan persahabatannya dengan Kaisar Iblis tua itu kepada semua orang. Ketika ia bertemu dengan keturunan klan Iblis Darah setelah sekian lama, hal ini menunjukkan bahwa persahabatannya dengan Kaisar Iblis tua itu bukannya hanya baik, tetapi juga merupakan teman dekat. Kaisar Xiaoyo kemudian mengangkat tangannya, memegang cambuk dan berkata kepada King Mu'er, cambuk ini cukup mengesankan. Ini terkait dengan klan ponik dan selaras dengan metode kultivasi yang Anda latih. Kemudian dengan senyum tipis ia mengganti topik pembicaraan. Tapi energi jahatnya terlalu kuat. Tampaknya masih bisa dikendalikan sekarang. Hanya meningkatkan kekuatan tempur Anda untuk sementara. Tetapi seiring Anda membantai lebih banyak, energi jahatnya akan semakin kuat. Jika perkembangan Anda tidak sejalan, lambat laun ia akan membuat Anda kehilangan sifat asli Anda dan mengendalikan Anda. King Mu'er tidak menyangka cambuk tulang ponik memiliki kelemahan seperti itu. Jika Kaisar Xiaoyo tidak menunjukkannya, tak seorang pun di benua Dodi akan mengetahuinya. Dan King Mu'er pasti akan menderita karenanya di masa depan. Jadi gelombang ketakutan melanda semua orang. Tapi apa yang harus King Mu'er lakukan? Menyerahkan cambuk itu. King Mu'er menatap cambuk tulang ponik di tangan Kaisar Xiaoyo, dipenuhi rasa enggan. Tapi bagaimana mungkin Kaisar Xiaoyo tidak melihat keengganan King Mu'er untuk melepaskannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, cambuk ini begitu hebat, bagaimana mungkin Anda menyerahkannya begitu saja? Karena Anda keturunan seorang teman lama, saya akan menyegelnya untuk Anda. Dan selama penyimpanannya dalam kekuasaan Anda, sehingga Anda bisa mengendalikannya. King Mu'er langsung gembira, dan setelah diingatkan Xiaoyan, ia buru-buru berterima kasih kepada Kaisar Xiaoyo. Namun Kaisar Xiaoyo memberi isyarat kepada King Mu'er untuk menahannya, dengan berkata, tapi saya harus memperingatkan Anda, setelah saya memasang segel ini, cambuk Anda tak akan lagi bisa menguras darah lawan Anda, seperti sebelumnya. Jadi pikirkan baik-baik, apakah Anda perlu saya menambahkan segel ini atau tidak? Dengan kehilangan kemampuan sekuat itu, semua orang menghela nafas menyesal. King Mu'er turut merasakan penyesalan yang mendalam. Tapi ia tak bisa membiarkan hal itu menyakitinya di masa depan. Jadi King Mu'er cemberut dan mengangguk. Sambil tertawa terbahak-bahak, Kaisar Xiaoyo mengulurkan jarinya dan menebas udara.
Kemudian setetes darah mengalir dari jari King Mu'er, seolah disayat pisau tajam, dan langsung melayang ke tangan Kaisar Sioyo. Tiba-tiba, Kaisar Sioyo mengepakkan tangannya, menggabungkan esensi darahnya dan cambuk tulang ponik. Kemudian cahaya biru berkilauan memancar dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, cambuk tulang ponik seolah menyadari sesuatu. Mulai meronta tetapi hanya beberapa saat sebelum berhenti bergerak. Ketika Kaisar Sioyo membuka tangannya, sebuah rune cian yang memancarkan cahaya biru samar muncul di tempat cambuk itu digenggam. Dan kekejaman mengerikan dari cambuk itu mereda secara signifikan. Menerima cambuk tulang ponik, King Mu'er melupakan penyesalannya karena kehilangan kekuatan istimewanya. Melambaikannya dengan gembira di hadapan Kaisar Sioyo beberapa kali. Kemudian, menyadari bahwa ia telah terbawa suasana. Ia segera menjulurkan lidahnya dan berterima kasih kepada Kaisar Sioyo sekali lagi. Sioyen, pada gilirannya, mengepakkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Sioyo sebagai tanda terima kasih. Dan semua orang kini memandang Kaisar Sioyo sebagai seorang tetua yang ramah. Sama sekali tidak mengingatkan pada pemuda arogan yang digambarkan dalam gambar garis kesederhana pada naga. Tidak perlu terlalu sopan, ini hanya bantuan kecil, kata Kaisar Sioyo sambil menatap Sioyen. Saat ia memandang, alisnya mulai berkerut. Keramahannya yang sebelumnya pelan memudar, digantikan oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Bahkan para leluhur ras iblis pun dapat merasakan perbedaan pada Sioyen. Apalagi Kaisar Sioyo yang kekuatan dan statusnya jauh melampaui mereka. Namun Kaisar Sioyo tidak bisa memastikannya. Ia harus memastikan apakah Sioyen memiliki hubungan khusus dengan pemicu bencana tahun itu, penguasa Dosian dari benua Dodi. Lepaskan api surgawi Anda dan biarkan saya melihatnya. Nada suaranya tak lagi tenang, melainkan terdengar seperti perintah. Tapi Sioyen dan yang lainnya tidak mengerti mengapa Kaisar Sioyo begitu tenang terhadap yang lain, tetapi begitu tegas terhadap Sioyen, yang membuat Sioyen tertegun sejenak. Tetapi akhirnya menurut dan api surgawi pun memancar dari tubuhnya. Dengan seksama merasakan api surgawi, Kaisar Sioyo menyipitkan matanya dan tiba-tiba bertanya dengan dingin kepada Sioyen. Ini bukan hanya satu jenis api surgawi. Jika tebakan saya benar, ini mungkin gabungan dari beberapa jenis api surgawi. Benarkah? Yang mulia memiliki selera Anda bagus. Sioyen memuji. Berhenti menyanjung saya, kata Kaisar Sioyo tegas. Kemampuan Anda luar biasa. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggabungkan beberapa jenis api surgawi. Jadi Anda benar-benar istimewa. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepala Sioyen. Semua orang terkejut. Sioyen segera mengibaskan tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Sioyen tahu Kaisar Sioyo telah menemukan rahasianya. Kaisar iblis tua itu telah menyentuh kepalanya dengan cara yang sama sebelum membantunya mendapatkan garis keturunan iblis dan mempercayakannya dengan token iblis darah. Namun tangan Kaisar Sioyo di kepala Sioyen mulai gemetar. Alisnya melengkung seperti pedang dan tatapannya pada Sioyen menjadi setajam pisau. Untuk sesaat Sioyen melihat niat membunuh di mata Kaisar Sioyo. Namun ia dengan berani membalas tatapan Kaisar Sioyo. Tatapannya tak kenal menyerah, seolah bertanya. Dosian itu tidak mengincarnya sendirian. Ia melakukannya demi keseimbangan benua Dodi. Jika dia Dosian itu, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin dia, seorang kaisar yang bermartabat, begitu dendam dan tak bisa melepaskannya? Melihat sikap Sioyen yang tak kenal menyerah pada semburat kemudaan yang masih tersisa di antara alisnya, Kaisar Sioyo tampaknya memahami keraguan di mata Sioyen dan niat membunuhnya perlahan memudar. Selama bertahun-tahun ia sama-sama memahami kebenaran di balik bencana itu dan ia telah merenungkan pertanyaan Sioyen berkali-kali. Orang itu adalah penguasa benua Dodi, pembuat aturannya. Banyaknya Dodi bintang 9 telah mengancam keseimbangan ekologi benua. Sebagai pembuat aturan,
ia hanya turun tangan untuk menjaga keseimbangan benua, bertindak sesuai dengan kehendak langit dan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, jika ia merasa kesal, itu hanya karena ia tidak cukup kuat, tidak memiliki kekuatan untuk menggantikannya. Terlebih lagi, sebagai seorang kaisar sejati, bagaimana mungkin ia melampiaskan rasa frustasinya kepada junior ini? Itu bertentangan dengan aspirasi Donya, jadi dia tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, meskipun ia belum mencapai tingkat itu, pemuda di hadapannya ini mungkin bisa. Jika ia meninggalkan hubungan karma dengannya hari ini, dan ia melampaui puncaknya di masa depan, itu akan menjadi perwujudan mimpinya. Dengan mengingat hal ini, Kaisar Xiaoyu berbalik dan berjalan menuju cakram giok. Langkah pertama adalah menenangkan hatinya. Yang kedua, menenangkan pikirannya. Yang ketiga, mengungkapkan harga dirinya. Dengan cintikan lengan bajunya, ia mendapatkan kembali keanggunannya yang riang. Dan aura pembunuh Kaisar Xiaoyu memudar. Sehingga semua orang merasakan tekanan mereda. Hanya untuk mendapati punggung mereka basah oleh keringat. Sambil menatap Kaisar Xiaoyu yang sekarang telah kembali normal, mereka bingung. Hanya Xiaoyan yang mengerti mengapa Kaisar Xiaoyu berubah begitu tak menentu. Pahlawan sejati adalah orang yang mampu menghadapi tantangan dan melepaskannya. Sambil menatap Kaisar Xiaoyu, mata Xiaoyan dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Terbebas dari masa lalunya, Kaisar Xiaoyu kembali tenang dan berkata kepada Xiaoyan, "Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan kepada Anda, kecuali beberapa kata peringatan. Sehebat apapun keadaan Anda atau sehebat apapun bakat Anda tetap membutuhkan latihan yang tekun dan penyempurnaan yang konstan untuk mencapai puncak, dan bahkan melampauinya." Kata-kata ini terdengar tepat. Xiaoyan mengangguk dengan tegas, meskipun semua orang tidak menyadari makna terdalam Kaisar Xiaoyu di balik melampaui puncak. Mereka semua mengangguk setuju. Kaisar Xiaoyu kemudian dengan santai memuji Nan Erming dan Xiaozan, mendoakan mereka semua memiliki masa depan yang gemilang bersama Xiaoyan, lalu bertanya tentang kondisi terkini benua Dodi. Setelah mendapatkan pemahaman umum, Kaisar Xiaoyu hanya bisa menghela nafas. Saya tidak menyangka, setelah bencana itu jumlah Dodi bintang 9 tidak berkurang drastis, seperti yang saya kira. Malah menyusut. Seharusnya tidak begitu. Jadi Kaisar ini berpikir, ini jelas bukan karena kesengsaraan Kaisar bintang 5 terlalu sulit. Melainkan pasti ada yang salah selama terobosan dari bintang 8 ke bintang 9. Jika kita bisa tahu apa itu, saya pikir itu akan sangat bermanfaat bagi terobosan bintang 9 Anda di masa depan. Jelas, bimbingan dari seorang ahli seperti Kaisar Xiaoyu memang sangat bermanfaat. Sekarang Kaisar Xiaoyu telah menyentuh inti permasalahan. Jadi tatapan semua orang menjadi sangat pengganas. Karena bagaimana mereka bisa tahu apa yang telah terjadi untuk mencapai terobosan dari 8 bintang menjadi 9. Jadi semua orang menatap Kaisar Xiaoyu, ingin tahu jawabannya. Setelah merenung sejenak, Kaisar Xiaoyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Dengan setiap terobosan, kesengsaraan, kekaisaran yang sesuai turun. Dari mana kesengsaraan kaisar berasal?" Dia berhenti dan menunjuk ke langit. "Dari surga. Dengan kata lain, kesengsaraan kekaisaran adalah jalan surga. Oleh karena itu, untuk memahami apa yang telah terjadi, seseorang harus mengamatinya melalui pandangan jalan surga." Mengamatinya melalui pandangan jalan surga. Semua orang agak bingung. Jalan surga adalah hukum yang mengatur operasi langit dan bumi. Kehendak langit dan bumi. Maksudnya tak terduga, kekuatannya tak terduga dan terlacak, tak terlihat, dan tak terwujud. Bagaimana mungkin seseorang mengamatinya? Memikirkan hal ini, semua orang mengernyitkan bibir, mengira Kaisar Xiaoyu sedang bercanda. Kaisar Xiaoyu menyadari ketidaksetujuan semua orang, tetapi ia tidak melanjutkan pertanyaan itu. Ia malah tersenyum dan berkata,
Kita tidak usah bahas ini dulu, karena kalian sudah mendapatkan peta dan menemukan tempat ini. Dan kalian juga melewati semua pos pemeriksaan untuk memasuki istana ini dan menemui saya. Kaisar ingin menyelesaikan takdir ini di antara kita terlebih dahulu. Apakah Kaisar akan memberikan harta karun? Ekspresi semua orang menjadi cerah. Mata mereka berbinar-binar. Kaisar Xiaoyan memandang semua orang satu persatu, akhirnya menatap wajah Xiaoyan. Kemudian dia bertanya kepada Xiaoyan dengan penuh minat. Saya ingin bertanya, sebelum Anda memasuki istana ini, Anda tentu tidak menyangka akan bertemu dengan saya, kan? Anda pikir istana ini berisi semacam seni bela diri, keterampilan bertarung, senjata ajaib, harta karun langka, dan harta karun lain yang saya tinggalkan untuk Anda ambil, kan? Benar. Xiaoyan mengangguk. Kaisar Xiaoyu tertawa. Kalau begitu, Anda akan kecewa. Anda datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi meskipun istana ini disebut rumah harta karun Xiaoyu, tidak ada satupun harta karun di dalamnya. Hanya ada kaisar ini. Kemudian dia menambahkan dengan bercanda. Saya ingin tahu, apakah saya benar-benar harta karun bagi kalian? Semua orang tercengang. Ekspresi mereka semakin gelap karena kecewa. Bahkan pikiran Xiaoyan berkecamuk. Dia teringat pertemuannya dengan Kaisar Iblis tua di pemakaman alam iblis. Tidakkah ada harta karun yang terlihat di tempat jiwa Kaisar Iblis tua itu berada? Namun, bukankah Kaisar Iblis tua itu masih memberinya kuali kayu api? Formula obatnya yang unik dan tak tertandingi, dan roh hantu. Tapi ia tidak berpikir Kaisar Xiaoyu sedang bercanda. Mungkinkah Kaisar Xiaoyu benar-benar tidak punya harta karun untuk diberikan kepadanya? Namun sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah Kaisar Xiaoyu ingin mengikuti mereka keluar? Astaga, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa gembiranya. Tidak diragukan lagi bahwa Kaisar Xiaoyu telah tewas dalam bencana kuno itu. Kaisar Xiaoyu di hadapan mereka kemungkinan besar hanyalah wujud manusia yang terkondensasi dari jiwanya. Kaisar Xiaoyu adalah sosok kuat yang mendominasi benua Dodi saat itu. Bagaimana jika jiwanya mengikuti mereka ke benua Dodi saat ini? Bahkan sisa jiwanya saja di dunia di mana Dodi bintang 9 hampir punah, sudah cukup untuk mendominasi segalanya. Dengan bantuan Kaisar Xiaoyu, klan Xiu akan langsung menjadi kekuatan terkuat di benua Dodi. Tapi benarkah begitu? Dan mungkinkah itu terjadi? Meskipun sisa jiwa Kaisar Xiaoyu dapat terkondensasi menjadi wujud manusia padat, itu hanyalah sisa. Energinya akan cepat menghilang setelah bermanifestasi, dan itu tidak akan bertahan lama. Jika tidak, sisa jiwa Kaisar Iblis yang lama tidak perlu mempercayakannya dengan token iblis darah. Bukankah jiwa itu akan pergi begitu saja dan menyerahkannya kepada King Horan? Lebih lanjut, jika sisa jiwa Kaisar Xiaoyu dapat melarikan diri setelah bertahun-tahun, mengapa dia tidak bangkit dan melarikan diri sendiri? Alih-alih menunggu seseorang masuk sebelum mengikutinya keluar. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya ketika Kaisar Xiaoyu berbicara lagi. Apakah kalian semua kecewa? Dia masih tersenyum dan menyapa Xiaoyan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda pikir saya ingin mengikuti Anda, tetapi Anda juga berpikir itu mustahil. Bahwa saya hanyalah jiwa sisa, tidak mampu bertahan hidup setelah muncul kembali, kan? Xiaoyan terkejut. Seberapa kuat Kaisar Xiaoyu semasa hidupnya? Ia benar-benar bisa membaca pikirannya, bahkan yang lain tercengang. Jiwa sisa Kaisar Xiaoyu ikut. Bukankah jiwa sisa hanya bertahan sebentar setelah muncul kembali? Namun, nada bicara dan senyum tipis Kaisar Xiaoyu seolah menyiratkan makna yang lebih dalam. Sehingga mata semua orang kembali berbinar. Mungkinkah jiwa Kaisar Xiaoyu yang tersisa tidak begitu rusak sehingga bisa bertahan lama setelah muncul kembali? Pantas saja Kaisar Xiaoyu berkata tidak ada harta karun di sini. Jiwanya adalah harta karun terbesar.
harta karun yang jauh lebih berharga daripada harta karun lainnya. Kaisar Xiuyu melirik semua orang dan berkata kepada Xiuyan dengan sedikit bangga. Sudah saya bilang, jiwa kaisar ini bukan hanya pencahan, melainkan jiwa yang utuh. Jiwa yang utuh? Semua orang terkejut. Karena selama jiwa Kaisar Do masih utuh, tubuhnya akan mati. Tetapi Tonya tetap ada. Dia sama saja seperti mati. Dia bisa hidup selamanya. Dia bisa mengambil alih tubuh lain dan terlahir kembali kapan saja. Dia membawa toismenya yang utuh bersamanya dan kekuatannya tetap utuh. Memikirkan ini, Xiuyan menahan nafas karena gembira. Apakah dia benar-benar akan mengikuti kita keluar? Namun sebuah pertanyaan mengganjal di benaknya. Jika ia memiliki jiwa yang utuh, mengapa ia tidak pergi sendiri? Apakah ada semacam batasan di sini? Yang lain juga bertanya-tanya hal lain. Dalam bencana kuno itu, hampir semua Dodi bintang 9 musnah. Bagaimana mungkin seorang Dodi bintang 9 sekuat Kaisar Xiuyu bisa bertahan hidup? Apakah karena kekuatannya yang luar biasa, ia lolos dari celaka? Atau adakah alasan lain di balik pelariannya? Merasakan kecurigaan semua orang, Kaisar Xiuyu merenung, seolah-olah mempertimbangkan untuk berbicara. Ekspresinya berubah serius dan ia berkata, tidak apa-apa untuk memberitahu kalian. Apakah dia akan mengungkapkan rahasianya? Semua orang mendengarkan dengan seksama. Meskipun kaisar ini bukan kaisar manusia, kaisar iblis atau kaisar monster, reputasi saya tidak kalah dari mereka karena kekuatan dan kecakapan tempur saya. Saat itu, jika saya dengan rendah hati mengklaim sebagai yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Pada titik ini, Kaisar Xiuyu tiba-tiba memancarkan aura dominasi seorang ahli yang tak tertandingi. Seolah-olah terbawa kembali ke masa ketika ia memandang rendah semua makhluk hidup. Saat itu, kekuatan tempur Kaisar Iblis meningkat pesat setelah ia mengganti tulang darah dengan kipas sayap ponik. Tapi jika pertarungan tanding dengan Kaisar ini, pasti akan seimbang. Semua orang terngangak takjub. Ia adalah prajurit terkuat di benua Dodi sebelum bencana kuno. Ia pasti berada di puncak bintang 9. Setelah jeda, ia menekan kesombongannya yang tak terelakkan dan menenangkan aura dominasi yang bergejolak di dalam dirinya. Setelah Kaisar Xiuyu kembali tenang, ia berkata, hanya saja Kaisar ini tidak tertarik untuk berebut kekuasaan. Sebaliknya, saya sepenuhnya berkomitmen untuk mengembangkan Do. Hanya ingin melepaskan diri dari belenggu yang belum pernah saya dengar ditembus oleh siapapun. Menjadi seorang dosian. Semua orang terkesiap takjub. Anda benar-benar tahu tentang dosian. Sepertinya setelah bencana itu semua orang di benua Dodi kini tak menyadari keberadaan mereka. Dengan senyum tipis, Kaisar Xiuyu melanjutkan. Saat itu, tak seorang pun tahu apa yang ada di balik puncak bintang 9. Mereka yang berada di puncak bintang 9 menginginkan terobosan, tetapi tak seorang pun memahami jalan menuju ke sana. Meskipun tak banyak yang mencapai puncak bintang 9 saat itu, masing-masing setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan tekun, hanya merasakan doki mereka menjadi lebih murni. Keterampilan Do mereka lebih terampil dan pemahaman mereka akan berkebenaran yang lebih dalam. Tanpa sedikit pun rasa terobosan. Maka mereka pun percaya bahwa puncak bintang 9 adalah alam tertinggi. Mereka mulai memanjakan diri, melepaskan sisi jahat sifat manusia tanpa kendali, sehingga hal ini membahayakan lingkungan bertahan hidup dan ketertiban seluruh benua Dodi. Maka terjadilah bencana dan semua orang tahu bahwa ada alam yang lebih tinggi di atas puncak bintang 9 yang disebut dosian. Mengingat masa lalu yang terlalu menyakitkan untuk diingat, Kaisar Xiuyu terdiam. Nafasnya melambat menjadi cepat sebelum berangsur-angsur kembali normal. Tidak jelas apakah ia masih terguncang oleh kengerian bencana itu,
Atau mungkin masih geram dengan perilaku sembrono para Dodi bintang 9 tingkat puncak itu. Tapi semua orang menunggu dengan sabar. Setelah jeda yang lama, Kaisar Sioyo menghela nafas dan berkata, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Dosian dengan kekuatannya yang luar biasa tiba-tiba melancarkan pembantaian massal. Jadi bagaimana mungkin seorang Dodi melawan amukan seorang Dosian? Itulah perbedaan antara manusia dan dewa. Dimanapun kekuatan Dosian mencapai, mayat-mayat berserakan di tanah. Tidak menyisakan tempat untuk bersembunyi. Seolah-olah sebuah bencana telah menimpa dunia. Namun kemudian mata Kaisar Sioyo menyipit menjadi cahaya yang menyala-nyala. Ekspresi heroik terpancar dari wajahnya dan berkata dengan tegas. Saat itu, bagaimana mungkin saya mengerti atau bahkan mempertimbangkan mengapa Dosian bertindak seperti ini? Saya hanya berpikir mereka menindas yang lemah, menghancurkan kehidupan. Mereka benar-benar marah. Sebagai Dodi terkuat, meskipun saya tahu saya tidak bisa menang, bagaimana mungkin saya malu? Ini hanya masalah kematian, bukan? Saya ingin melihat perbedaan sejati antara Dodi terkuat dan Dosian. Saya ingin melihat sekilas perbedaan sejati di antara keduanya melalui satu pukulan. Meskipun saya belum melihat wujud asli Dosian, mengikuti aura yang saya rasakan, saya dengan marah bertanya dengan kalimat ini. Apa Anda benar-benar bosan? Atau Anda sudah gila dalam kultivasi Anda? Kenapa Anda menggunakan kekerasan untuk membantai banyak nyawa? Apa Anda sudah benar-benar kehilangan kultivasi Anda? Jika Anda beraninya memberitahu saya cara menerobos, setelah saya berhasil, saya akan melawan Anda. Mendengar cerita Kaisar Sioyo, mata semua orang dipenuhi kecemasan. Mereka tidak tahu bagaimana mereka menggambarkan keberanian Kaisar Sioyo ini. Tapi dia sungguh luar biasa. Kaisar Sioyo memperhatikan ekspresi mereka, tersenyum kecut dan melanjutkan. Lagi pula, saya tidak bisa mengalahkannya dan saya akan mati. Tidak apa-apa melampiaskan amarah saya, meskipun saya tidak tahu apakah Dosian itu benar-benar bosan dan memprovokasi saya membangkitkan minatnya pada hiburan. Lalu dia benar-benar berhenti membunuh dan memberitahu saya cara menerobos. Ini, mata semua orang berkilat cemas. Hanya Longgi yang polos yang berseru. Apakah Dosian tertipu oleh tipuan Anda? Apa maksud Anda dengan tertipu oleh tipuan saya? Itu strategi saya. Kaisar Sioyo langsung kesal, tampak khawatir dengan pilihan kata-kata Longyi, tetapi mata dan alisnya menunjukkan rasa sayang pada Longyi. Apakah strategi Anda berhasil? Tanya Longyi dengan nada berbeda. Ekspresi Kaisar Sioyo menggelap dan ia tersenyum pahit. Saya tidak bisa bilang saya gagal, tapi itu sama saja dengan tidak berhasil. Setelah hening sejenak, Kaisar Sioyo melanjutkan. Saat itu, suara Dosian datang dari kehampaan dan dia berkata, inilah jalan surga. Karena Anda bertekad untuk menerobos, Dosian ini akan memenuhi keinginan Anda. Dodi, pahamilah jalannya, kembangkanlah jalannya dan akhirnya mendapatkanlah jalan. Dan Dosian adalah jalannya. Suara Dosian sangat damai dan acuh tak acuh, tetapi tanpa sedikit pun permusuhan. Baru saat itulah saya tahu bahwa alam di atas Dodi disebut Dosian. Saya baru tahu bahwa agar Dodi dapat menebus Dosian, ia harus terlebih dahulu memperoleh jalan tersebut. Lalu mengolah dirinya sendiri ke dalam jalan tersebut. Tapi setelah Dosian itu selesai berbicara, Kaisar ini diteleportasi ke suatu ruang tanpa tubuh yang tersisa, hanya jiwa. Seolah-olah Kaisar ini mati begitu saja dan Kaisar ini bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Namun saya tidak menyangka perbedaan antara Dodi dan Dosian begitu besar. Kaisar ini adalah Dodi terkuat. Saya menduga Dosian ini juga sangat kuat di antara para Dosian. Kaisar ini berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi ruang ini telah dibatasi oleh Dosian, dan saya tidak bisa pergi. Kemudian,
suara dosen bergema dari kehampaan, seolah-olah ia ada di mana-mana. Seseorang harus mencapai To untuk menjadi To. Surga menghargai ketekunan. Jika Anda seperti diri Anda hanya berfokus pada pengembangan dan pemahaman To, Anda mungkin dapat mencapai To. Namun, bahkan jika Anda mencapai To, Anda tidak akan menjadi To. Pahamilah perlahan-lahan di sini. Dosen ini akan meninggalkan peta yang akan membawa Anda ke sini. Di benua Dodi. Mungkin akan ada kesempatan bagi Anda untuk belajar bahwa mencapai To dapat dicapai melalui pemahaman dan ketekunan. Tetapi menjadi To bergantung pada takdir. Setelah itu, saya juga bertanya, apakah jalan surga yang Anda katakan tentang mengandalkan takdir? Dan karena saya tidak memiliki takdir itu, mengapa Anda masih ingin menyegel seluruh jiwa saya? Tapi dosen itu hanya menjawab, tentu saja akan ada seseorang yang akan datang dan terdiam. Setelah menceritakan itu, Kaisar Sioyo menatap langit-langit kuil. Tatapannya seolah menembus langit, tenggelam dalam kenangan masa lalu. Ternyata sang Dosian telah memenjarakan jiwa Kaisar Sioyo di sini. Semua orang mendesah dalam hati. Tidak tahu apakah mereka mengatakan bahwa tubuh Kaisar Sioyo telah jatuh. Tetapi jiwanya belum tercerai-berai. Atau meratapi bahwa Dosian pada dasarnya telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Kaisar Sioyo. Pada saat ini, suasana sesaat dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Tapi sudut mulut Kaisar Sioyo melengkung membentuk senyum penuh arti. Dan wajah semua orang juga memancarkan pemahaman. Kemudian Kaisar Sioyo lega, kemudian berkata, akhirnya saya mengerti apa yang dimaksud Dosian dengan mencapai Do bergantung pada takdir. Pantas saja, saya pikir saya hanya selangkah lagi untuk mencapai Do. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa. Namun kemudian ia segera menambahkan dengan marah. Akhirnya saya mengerti. Mengapa Dosian menyimpan misteri ini dan memenjarakan saya di sini. Padahal saya jelas-jelas tidak memiliki takdir seperti itu. Mungkin mereka ingin saya membantu Anda. Sambil berbicara, Kaisar Sioyo menatap Sioyan dengan serius. Membantu Tuan Muda Sio? Semua orang tidak begitu mengerti. Mungkinkah Kaisar Sioyan memiliki harta karun yang mungkin sangat berguna bagi Sioyan? Setelah ikatannya terlepas, Kaisar Sioyo kembali tenang. Sudahlah, karena saya tidak ditakdirkan untuk itu. Saya tidak ingin ditinggal sendirian di sini untuk mempelajari omong kosong itu. Sekarang saya akan bertanya kepada langit untuk kalian semua. Apa yang terjadi pada mereka yang berhasil menembus bintang 8 ke 9 di benua Dodi? Tidak ada harta karun? Benar-benar tidak ada harta karun? Semua orang langsung kecewa. Namun Sioyan sangat gembira, membungkuk penuh rasa terima kasih. Terima kasih yang mulia. Sekarang semua orang merasa lega. Benar, mengetahui cara menembus bintang 8 ke 9 di benua Dodi tidak akan sebanding dengan harta karun sebanyak apapun. Sama-sama, tapi saya akan membutuhkan doki dan kekuatan jiwa Anda nanti. Kata Kaisar Sioyo sambil tersenyum tipis. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya kuat-kuat ke udara. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, pilar cahaya hijau menjulang di atas kepala Kaisar Sioyo. Cepat, suntikan doki dan kekuatan jiwa Anda. Kaisar Sioyo berteriak kepada Sioyan, sehingga doki Sioyan segera melonjak dan kekuatan jiwanya juga tercurah. Dengan masuknya doki dan kekuatan jiwa Sioyan, sebuah pilar cahaya cian melesat keluar, menembus atap aula dan lenyap dari ruang ini dalam sekejap. Sioyan kemudian menyadari bahwa tempat ini berada di bawah batasan Dosian. Kaisar Sioyo harus meminjam aura Dosian dalam doki atau kekuatan jiwanya untuk membebaskan pilar cahaya cian dari batasan dan mencapai benua Dodi. Pada saat yang sama di benua Dodi, cahaya bulan di puncak-puncak bersalju di pintu masuk rumah harta karun Sioyo terasa dingin dan angin gunung menderu dalam keningan tanpa batas. Tiba-tiba sebuah pilar cahaya cian melesat naik dari puncak menembus langit. Seketika angin dan awan muncul,
menyelimuti langit dalam tirai hitam tanpa batas. Dari kejauhan pilar cahaya cian tampak seperti pilar yang menopang langit. Di bawah cahaya sinar cian, sebuah siklon besar terlihat terkumpul di puncaknya. Kemudian kilat dan guntur menyambar sinar cian, mengancam untuk menghancurkannya. Sinar itu tiba-tiba meredup. Di bawah sinar cian cahaya, siklon besar bisa terlihat berkumpul di puncaknya. Kemudian kilat dan guntur menyambar sinar cian, mengancam untuk menghancurkannya. Sehingga sinar itu tiba-tiba meredup. Namun sosok cian muncul di atas, halus dan halus, tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Kemudian sosok itu mengelurkan tangannya dari sinar dan dengan ganas, menggenggam dan menarik udara, seolah-olah menyambar sesuatu dari surga. Setelah beberapa saat, sosok itu jatuh ke bawah sinar, dan ratusan sambaran petir segera bergabung menjadi kolom petir besar, meledak ke arah sosok yang melarikan diri. Pada saat itu, bahkan puncak-puncak yang tertutup salju yang menjulang tinggi bergetar, seolah-olah takut diratakan oleh kolom petir. Namun sosok cian yang melarikan diri kemudian melepaskan teratai biru. Dengan setiap langkah turun, teratai biru baru muncul, hingga 9 teratai biru muncul berturut-turut. Luar! Pilar petir menyambar teratai biru pertama. Teratai itu langsung hancur, terurai menjadi titik-titik kecil cahaya biru yang menghilang ke dalam pilar petir. Tapi pilar petir yang sekarang sedikit meredup, melanjutkan momentumnya saat menyambar teratai biru kedua. Dan teratai biru kedua juga langsung hancur menjadi titik-titik kecil cahaya biru, menghilang ke dalam pilar petir yang kemudian semakin memudar. Namun petir ketiga, kelima terus menyapu, dan dengan setiap hancurnya teratai biru, pilar petir semakin memudar. Ketika teratai biru terakhir hancur, pilar petir menghilang. Meski begitu, langit tampak sangat murka. Siklon berputar, memancarkan lebih banyak guntur dan kilat, yang langsung menyatu menjadi bola petir raksasa. Saat bola petir terbentuk, energi tak terlihat menyelimutinya. Tiba-tiba angin berhenti dan awan berputar sejauh 1000 mil. Seolah-olah semuanya terpenjara. Sehingga sosok cian yang jatuh dengan cepat itu berhenti. Melirik ke langit yang luas, sosok itu mengangkat tangannya dan melambai, melepaskan sekuntum teratai biru yang sedikit lebih besar dari 9 teratai sebelumnya. Tepat saat hendak menyentuh bola petir, teratai itu tiba-tiba meledak. Tanpa suara, bahkan tanpa mengguncang bola petir. Sebaliknya, ia menciptakan lubang hitam berdiameter beberapa puluh kaki. Lubang itu dalam, memiliki daya hisap yang dahsyat yang seolah melahap segala sesuatu di dunia. Kemudian lubang hitam itu langsung menyedot bola petir yang bergemuruh dan siklon raksasa yang berputar-putar di puncak pilar cahaya cian. Tiba-tiba, angin kembali bertiup kencang. Awan-awan bergerak, tetapi intensitasnya memudar, menjadi jauh lebih lembut. Langit kembali bertabur bintang dan cahaya bulan kembali redup menerangi dunia. Saat sosok itu menghilang ke puncak bersalju, pilar cahaya cian itu kembali ke dalam salju. Puncak-puncak bersalju itu masih diselimuti salju tebal, seolah-olah pandangan sebelumnya hanyalah ilusi. Meskipun pemandangannya sungguh luar biasa, dari kejauhan orang tak dapat sepenuhnya memahami kekuatannya. Juga tak dapat melihat benturan sosok cian itu dengan kekuatan langit. Namun kemudian tak jauh dari sana, di puncak bersalju lainnya, sekelompok orang muncul. Mereka semua mengenakan jubah putih. Masing-masing bersulam kuali kecil menyala di dada mereka. Jelas mereka berasal dari istana obat, dan mereka adalah serikat istana obat. Mengandalkan kemampuan luar biasa seorang pemandu lokal untuk mendeteksi aura paling samar di salju dan angin, untuk melacak Sioyan hingga ke puncak. Pemimpin mereka tak lain adalah Danyan. Namun, longsoran salju baru-baru ini telah mengaburkan keberadaan Sioyan dan rekan-rekannya. Mengikuti pemandu mereka ke dataran tinggi ini untuk pencarian lebih dekat. Kemudian, Danyan dan rekan-rekannya menemukan pemandangan menakjubkan ini, membuat mereka terdiam karena terkejut. Baru setelah semuanya tenang, keterkejutan kelompok Danyan mereda, dan mereka berbisik takjub di belakang Danyan. Guntur dan kilat yang mengerikan. Ya,
Dengan kekuatan ini, saya khawatir bahkan Dodi bintang 8 pun akan hancur menjadi abu. Mungkinkah itu bencana Kaisar bintang 9? Mungkin. Saya pernah melihat bencana Kaisar bintang 8 dan tidak seperti ini. Tidak mungkin itu bencana Kaisar. Tidak ada bencana Kaisar tanpa iblis langit dan bumi. Bagaimana mungkin itu bencana Kaisar? Iya, lalu apa itu? Akan sangat bagus jika Penatua Wu ada di sini. Dengan wilayah dan pengetahuannya, dia mungkin tahu. Penatua Wu awalnya bepergian bersama mereka, tetapi dalam perjalanan dia tiba-tiba menyadari sesuatu saat menyaksikan pemandangan bersalju dan ingin tinggal dan memahaminya. Kesempatan untuk pencerahan itu langka, dan karena mereka membawa Penatua Wu hanya sebagai jaring pengaman, bagaimana mungkin mereka membiarkan bahwasannya menunda pengejaran Xiaoyan? Terlebih lagi, Dan Yan sangat yakin mereka dapat dengan mudah membunuh Xiaoyan dan yang lainnya tanpa Penatua Wu. Karena itu dia memerintahkan Penatua Wu untuk bergabung kembali setelah kesadarannya. Sementara dia memimpin tim di depan. Saya rasa Penatua Wu juga tidak tahu. Apapun itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya hanya berpikir sosok Cian itu luar biasa kuat. Beberapa teratai biru berhasil melarutkan petir sekuat itu. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya dengan kita? Bagaimana jika itu pertanda munculnya harta karun yang berharga? Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.